Halo Sobat Noba, BTT Harana Kaisar episode 785 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, di medan tanpa bahasa dan identitas, Xiaoyan bertarung melawan ahli tingkat kelima alam hati Kaisar yang memiliki kekuatan pemusnahan mengerikan. Setelah menyadari serangan jiwanya tak efektif, yang mengerahkan wujud raksasa keabadian fisiknya dan harta ilahi Tianjunju untuk menekan lawan. Pertempuran itu menegaskan satu kebenaran mutlak, hanya yang paling kuat yang akan bertahan. Pada saat ini, di tengah medan perang yang dipenuhi kekacauan purba, 9 serangan yang dilancarkan berturut-turut akhirnya mencapai batasnya. Setelah dengan susah payah menghindari sapuan horizontal pilar Tianjun, sang ahli kuat itu telah menguras seluruh tenaga dan daya jiwanya. Kekuatan lamanya habis, sementara kekuatan baru belum sempat lahir. Tubuhnya membeku sepersekian detik, sebuah celah yang nyaris tak terlihat. Namun, celah sekecil itu tak mungkin luput dari pengamatan Xiaoyan. Sekarang, kilatan cahaya keemasan berpendar di mata Xiaoyan. Pilar Tianjun yang semula berada di genggamannya tiba-tiba lenyap. Sebagai gantinya, telapak tangan emas raksasa muncul dari kehampaan dan menggenggam sesuatu. Kali ini, yang hadir bukan lagi pilar berat nan perkasa itu. Di tangannya tergenggam sebilah senjata mengerikan, bilah yang dialiri cahaya galaksi. Ujungnya berkilau dengan kilatan dingin yang seakan mampu merobek hukum alam. Itulah senjata pembelah jiwa. Saat bilah itu terhunus, seluruh medan perang kekacauan seakan terdiam. Hanya ujung senjata itu yang memancarkan ketajaman abadi, kekuatan yang sanggup menghancurkan bintang dan memotong kehampaan. Di mata sang dewa kekacauan yang terbakar oleh api abu-abu, terlintas kilatan keterkejutan. Ia merasakan ancaman maut. Tanpa ragu, ia mengerahkan seluruh sisa kekuatannya. Pola merah gelap pada jirah ilahinya menyala hingga batas maksimum. Api abu-abu yang melimutinya hampir berubah menjadi wujud nyata, memadat menjadi pedang api raksasa yang ditebaskan sekuat tenaga ke arah serangan Xiaoyan. Dua kekuatan itu bertabrakan. Tak ada suara, hanya ledakan cahaya putih murni, cahaya kehancuran mutlak yang meletus dan menelan pusat medan perang. Saat cahaya perlahan meredup, sang dewa kekacauan itu membeku. Pedang api abu-abunya retak sedikit demi sedikit, lalu hancur berkeping-keping. Bila pembelah jiwa menembus segalanya, suara retakan halus terdengar. Tubuh sang dewa kekacauan bergetar hebat, sebelum akhirnya meledak menjadi debu, lenyap bersama sisa-sisa apinya. Tubuh raksasa Xiaoyan kembali menyusut ke wujud aslinya. Nafasnya sedikit terengah. Ledakan kekuatan barusan menguras energi besar, namun belum sampai melampaui batasnya. Ia menang, namun di dalam hatinya tak ada kegembiraan berarti. Lawan itu kuat, tekad bertarungnya luar biasa, teknik dan kekuatannya menakutkan. Dan setelah menumbangkan musuh sekuat itu, ia hanya memperoleh satu helai aura kekacauan. Aura itu otomatis terhisap ke dalam slip gio kekacauan miliknya. Ditambah dengan yang sebelumnya ia peroleh, kini ia memiliki 4 helai aura kekacauan. Di dalamnya terkandung energi purba yang tak terlukiskan, sumber asal kekacauan itu sendiri. Kekuatan ini tidak langsung meningkatkan tingkat kultivasinya. Sebaliknya, ia memungkinkan dirinya menyatu dengan aturan, menjadi bagian dari hukum itu sendiri. Namun 4 helai jelas belum cukup. Untuk mencapai tingkatan tertentu, jumlah yang dibutuhkan mungkin jauh melampaui bayangannya. Jadi benar apa yang dikatakan Hua Chan, aura kekacauan adalah kunci untuk memahami aturan keabadian tingkat lebih tinggi, gumam Xiaoyan. Kesadaran itu menyelimuti benaknya, meski ia belum tahu berapa banyak yang benar-benar diperlukan. Saat Xiaoyan mendongak, ia terkejut mendapati banyak bayangan biru samar yang sebelumnya memenuhi tribun melingkar, kini telah menghilang lebih dari separuh. Tiba-tiba ruang di sekelilingnya berubah. Medan perang kekacauan lenyap. Ia kini berdiri di atas sebuah platform gelap. Di hadapannya muncul 3 bayangan hitam. Di atas kepala masing-masing melayang jumlah aura kekacauan yang berbeda. Ini berbeda dari yang diciptakan pendeta dan Hua Chan. Bukan pertandingan acak, melainkan pilihan. Satu bayangan memiliki 3 helai aura kekacauan, satu lagi memiliki 10, dan yang terakhir lebih dari 100. Semakin banyak aura kekacauan, semakin mengerikan kekuatannya.
Tatapan Xiaoyan langsung tertuju pada sosok dengan lebih dari 100 helai aura. Godaan besar memenuhi hatinya. Mungkinkah ia bisa berjudi besar? Namun ketika ia melangkah mendekat, tubuhnya terpental oleh kekuatan tak kasat mata. Ia mengerenyit. 4 helai aura melayang di atas kepalanya. Mungkinkah hanya mereka yang memiliki jumlah setara yang dapat menantang satu sama lain? Dan jika kalah, seluruh aura kekacauan akan lenyap. Jika demikian, ia hanya bisa memilih bayangan dengan 3 helai aura. Jika menang, ia akan memperoleh 3 lagi. Godaan itu besar, namun resikonya pun sama besar. Karena ia tak tahu siapa lawannya. Jika kalah, ia akan kehilangan segalanya. Dengan 3 aura, jika kalah, setidaknya aku masih menyisakan 1. Masih ada kesempatan bangkit, ucapnya. Ia menarik nafas dalam. Karena sudah sampai di sini, tak perlu ragu. Di tempat ini hanya ada satu hal, bertarung. Xiaoyan melangkah ke arah bayangan dengan 3 helai aura kekacauan. Seketika, kekuatan tak terlihat menariknya kembali ke medan perang kekacauan yang dingin dan menekan. Miliaran tatapan biru samar menggantung di tribun melingkar tanpa suara, menghadirkan tekanan luar biasa. Ruang bergetar, sosok lawannya mulai terbentuk. Dan ketika wujud itu sepenuhnya jelas, jantung Xiaoyan seakan diremas tangan es. Wajah itu, wajah yang pernah ia bunuh dengan tangannya sendiri di dunia sensi. Fu Xing, raja roh dari istana surga manusia. Ia telah memusnahkan Fu Xing sejak lama. Namun kini, sosok itu berdiri di hadapannya. Rupanya sama, menggunakan jubah panjang. Namun ada perbedaan yang mencolok. Wajahnya dingin, matanya kosong, namun menyala dengan ketajaman yang seakan mampu membelah kekacauan itu sendiri. Apakah Fu Xing dari istana surga manusia hanyalah klon? Ataukah yang ia bunuh dulu hanyalah pecahan jiwa, sementara ini adalah tubuh asli? Fu Xing menatapnya, namun dalam tatapan itu tak ada keterkejutan, tak ada kemarahan, seakan ia tak mengenal Xiaoyan sama sekali. Terlalu aneh. 10 raja roh dari istana surga manusia. Dari mana asal mereka sebenarnya? Mengapa bisa muncul kembali dalam perang ilahi kacauan ini? Xiaoyan menatap tajam, mencoba menemukan petunjuk dalam mata kosong itu. Namun jawabannya adalah ledakan kekuatan. Aura tingkat kelima alam inti bumi meledak, jauh lebih kuat dibanding saat di dunia sensi. Tanpa sepatah kata, tanpa uji coba, Fu Xing mengangkat tangan. Jari-jarinya membentuk pedang satu tebasan menembus kehampaan. Seketika, energi pedang dahsyat merobek ruang dan meluncur ke arah Xiaoyan, membelah segalanya di jalurnya. Dalam ingatan Xiaoyan, Fu Xing dahulu menggunakan panah. Namun serangan ini, kekuatannya melampaui yang dulu tak terhitung kali lipat. Tak ada waktu untuk ragu. Kemenangan adalah satu-satunya tujuan. Xiaoyan segera memanggil pedang panjang ke tangannya. Pedang Dongji, pusaka yang diberikan Hua Chan. Di kedalaman jiwanya terdengar raungan rendah. Dalam sekejap, pedang Dongji bergetar hebat. Tubuh pedang kunonya menyala seperti rantai galaksi yang terhubung satu sama lain. Cahaya yang menyilaukan meledak dari bilahnya. Aura pedang yang tampak nyata memancar dari tubuh Xiaoyan. Ia membebaskan sepenuhnya keganasan dan ketajaman yang terakumulasi dari ribuan tulang di dalam pedang Dongji. Lengannya terasa berat, seolah menggenggam seekor naga galaksi yang mengamuk. Seluruh kekuatannya mengalir deras ke dalam bilah itu. 1000 bukti tebasan. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.